Dia bilang itu tuh kita harus ambil tuh pas weekdays. Karena itu tuh sepi lah. Begitu pula kalau tempat-tempat lain ya, kalau di Jakarta misalnya apa ya yang ngetren tuh dulu tuh di Ancol. Aku tuh sering tuh bawa ke Ancol. Nah, Ancol tuh maksudnya di Dufan-nya atau di mananya? The Bridge. Oh, pantai ya, berarti suasana pantai nih. Itu tuh dulu tuh masih free, makanya aku banyak bawa pengantin tuh ke sana tuh. Sekarang tuh udah bayar juga. Nah, kalau untuk tempat-tempat umum gitu ya, aku sarankan sih untuk pengantin tuh ya weekdays lah ambilnya. Karena kalau weekend itu pasti ramai banget, banyak orang. Ramai juga susah ya kita ngambil fotonya. Ya susah. Malah pengantinnya yang malu gitu ya. Berani gitu. Malu gitu karena orangnya banyak. Oke, boleh ceritain nggak nih William, tadi kan kamu bilang kan kalau penyewaan studio nih, kita bicara soal penyewaan studio ya. Nah itu biasanya sewanya gimana? Apakah mungkin per jam atau per berapa jam gitu? Nah boleh spill dikit nggak sih, maksudnya average aja harganya tuh berapa? Kalau studio di Jakarta yang menurutku bagus ya, yang apa ya, estetik gitu ya, itu rata-rata sih 3 jam itu 1 sampai 1,5 lah kurang lebih. Gitu. Sewa minimum itu harus 3 jam. Misalnya kan ada pengantin yang gue cuma mau satu jam aja nih, itu nggak bisa sih. Kayak rata-rata studio tuh minimal lu 3 jam. Oke, jadi intinya ngikutin aja maksudnya dari aturan studionya lah ya gitu. Nah, tapi berarti misalnya let's say ternyata pengantin ini ya mungkin nggak gitu suka difoto gitu loh. Maksudnya ternyata emang bener-bener dia cuma pakai 1 jam gitu. Nah itu ya udah gitu. Pernah kejadian nggak? Atau mungkin kamu maksimalin aja gitu sampai 3 jam? Rata-rata sih mungkin kalau groom males difoto ya, bride tuh rata-rata seneng sih malah difoto. Jadi banyakin aja foto bride-nya ya. Nah terus kalau beberapa studio ini ya 3 jam itu dia bisa 3 spot yang berbeda, jadi mungkin nggak monoton juga ya, kan baju-bajunya beda-beda semua kan. Nah iya, nah terus biasanya nih soal baju juga ya, mungkin biasanya mereka tuh berapa bajunya, kostumnya? 2, 3 atau? Kalau dari aku kan ada paket pre-wed indoor juga nih. Nah, pre-wed indoor aku tuh 3 jam. Jadi biasa tuh aku arahkan mereka supaya ambil 3 baju. Jadi pokoknya intinya ya kalau bisa emang sebanyak mungkin ya, supaya banyak variasinya ya. Cuman kalau terlalu banyak takutnya juga nggak keburu sih. Keburu sama mungkin milih fotonya lagi nanti. Lama. Karena setelah difoto semuanya hasilnya bagus. Gimana ini gitu kan. Bener. Oke. Nah, masalah ini deh, apa namanya, karakter nih ya kan, kayak tadi balik lagi. Nah, apakah seorang fotografer itu mesti kenalan dulu nih sama si calon pengantin supaya bisa mendapatkan hasil yang memang sesuai dengan keinginan mereka gitu? Ya, kalau dari segi foto pre-wed menurutku itu harus banget sih. Jadi supaya terjalin apa ya, komunikasinya tuh enak. Jadi kalau dari satu Pictura ya, kita tuh sebelum foto pre-wed itu tuh pasti kita ada ketemuan dulu. Kalau misalnya pengantinnya taruh kata di luar gitu susah ketemuan ya, at least kita harus ada zooman lah. Gitu. Jadi abis prosesi diskus ini ya, yang ketemuan atau zoom ini, itu pasti kita bikin WhatsApp group. Nah WhatsApp group nanti kita ngebahas lebih lanjut lagi, karena fotonya bajunya kayak gini, tempatnya kayak gini, udah oke belum gitu. Dan itu tuh berarti obrolannya mungkin banyak di WhatsApp dan juga WhatsApp group gitu ya, WhatsApp group dan juga dengan di mungkin Zoom tadi gitu ya. Nah terus nih pasti kan William udah banyak banget nih fotoin pasangan calon pengantin gitu ya. Nah ada nggak sih pengantin-pengantin yang perfeksionis gitu loh? Jadi kayak menurut pada saat foto semua everything's good, everything's fine gitu ya. Tapi ternyata begitu lihat hasilnya nggak suka nih gitu. Nah kayak gitu ada nggak? Pernah kejadian gitu? Aku ada pengalaman ini akhir tahun lalu nih, baru aja nih. Ini foto sanggit. Jadi pas foto sanggit, ini nih acara sih berjalan lancar aja ya. Cuman pas beauty shoot ini kan waktunya dikit ya, karena jalannya kan acara sangat waktunya padat gitu ya. Nah, jadi beauty shoot ini kalau dari satu Pictura ini kita tuh biasa tuh 70% fotonya yang terang, 30% ini biasa kita gabungin nih, ada yang gelap, hitam putih, dramatis, sama yang blur-blur gitu kita juga ada. Ya demi estetik lah ya. Ya, karena menurut kita ya itu tuh sekarang lagi cukup ngetren kayak gitu. Nah, tapi setelah pengantinnya lihat, dia tuh merasa kurang cocok gitu. Karena dia bilang kok foto lu banyak yang gelap, banyak yang ngeblur gitu loh. Nah, jadi tapi pas setelah diskus lebih lanjut, dia juga bilang sebenarnya mungkin gue juga ada salahnya karena gue pilih elu berdasarkan referensi. Gue udah nggak sempet lihat sosial media lu lagi. Gitu. Jadi ya mungkin buat pengantin ya ada bagusnya mungkin kalian tuh selain referensi ya mungkin denger si A si B bagus nih. Mungkin tetap harus lihat sosial medianya juga. Lihat portfolio lah ya. Lihat portfolio biar hasilnya tuh sesuai sama ekspektasi si pengantin-pengantin ini. Nah itu juga tuh ya penting ya teman-teman calon pengantin. Jadi
kalau berdasarkan referensi kan pasti kita percaya berarti memang kualitasnya bagus gitu kan. Tapi ternyata fotografi ini tuh kembali lagi ke selera. Jadi kalau misalnya memang bisa dicek dulu gitu kan portfolionya, kayaknya tuh lebih baik supaya paling nggak sesuai ekspektasi lah ya betul, gitu. Karena mungkin yang bagus banyak tapi balik lagi selera nih gitu ya. Karena karena foto tuh memang seni juga sih ya. Jadi memang ada orang yang sukanya begini, ada orang yang sukanya begitu. Oke, nah bicara soal preparation lah ya dari mereka booking foto video nih gitu kan. Nah itu biasanya mereka melakukan foto pre-wed itu berapa lama sebelum hari H? Kalau foto pre-wed aku anjurin sih kalau ada outdoornya itu mungkin sekitar 4-5 bulan sebelumnya. 4-5 bulan, oke. Jadi kalau misalnya bride-nya ambil gaun yang misalnya bahunya kelihatan gitu ya, takutnya tuh kalau terlalu deket, kan kulit orang berbeda-beda ya, takutnya nanti dia belang pas wedding day-nya. Itu makanya aku saranin biasa tuh 4-5 bulan kalau untuk yang ada area outdoornya. Gitu. Kalau indoor, kalau cuman indoor gitu yang ada outdoor ya, aku sarankan sih mungkin 3-4 bulan. Karena apa ya? Mungkin ini kan kita sekali foto itu ya bisa hasil tuh ratusan foto. Jadi memberikan waktu juga buat pengantin tuh milih-milih foto yang sendiri gitu. Nah, biasanya kan ya dari ratusan foto, biasanya tuh dapat berapa foto sih yang diedit? Kalau untuk pre-wed kita bisa kasih tuh 30 foto diedit. All file tetap kita kasih via link Google Drive. Bicara soal pengeditan nih, biasanya butuh berapa lama tuh untuk satu pengantin abis dia foto, terus kemudian sampai hasilnya benar-benar jadi dikasih ke mereka itu berapa lama? Jadi kalau kita bicara mengenai wedding day ya, untuk wedding day itu untuk foto, misalnya foto tanggal 1, ini nih paling lama aku kasih all file itu mungkin paling lama tuh seminggu lah. Itu aku kasih via Google Drive. Nah setelah aku kasih nanti mereka pilih nih untuk yang diedit mau yang mana-mana aja gitu. Biasa kan aku kasih tuh 50 foto lah untuk edit. Dari mereka pilih foto ini, terus kasih ke kita nomor-nomornya, mungkin kita bisa proses itu sekitar, kalau misalnya lagi bulan rame nih, bulan-bulan wah itu sih paling lama tuh mungkin 1-2 bulan lah. Gitu. Tapi kalau misalnya bulan sepi, ya aku rasa sih untuk ngedit mungkin 2-3 minggu kelar sih. Gitu. Karena kita agak lama gitu ya, karena tuh kita selain color grading ada beberapa tuh yang kita bisa remove barang juga. Gitu, jadi mungkin lagi foto dia berdua terus tiba-tiba ada yang lewat di belakang kayak gitu ya. Jadi pokoknya dibikin supaya benar-benar bagus lah ya. Gitu. Terus ada beberapa pengantin juga, terutama bride ya, itu kan ada yang minta dikurusin ya, mungkin jadi kita extra effortnya di sana sih. Itu benar juga sih karena memang perempuan begitu ya rata-rata ya. Jadi nah berarti kalau yang kayak gitu-gitu tapi semua udah include dong di dalam, maksudnya nggak yang ekstra ya editan gitu ya. Udah aman ya berarti. Nah terus berarti ketika diberikan kepada pengantin hasil editannya itu berarti sudah dalam bentuk album foto atau biasanya gimana sih? Ada beberapa paket kita tuh yang nggak include album, ada beberapa juga yang ada album. Jadi tetap pilihan lagi ya, dikembalikan ke pengantin mau yang seperti apa. Oke, thank you banget William udah mau ngobrol di sini bareng-bareng kita di OTW. Nah, buat teman-teman calon pengantin yang pengen tahu lebih lanjut tentang wedding fotografi khususnya di Satu Pictura, bisa loh langsung hubungin William di sini. Oke, kita berjumpa di episode mendatang. Sampai jumpa. Dadah, see you.